Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tema kajian kita setelah kita mengucapkan tadi hamdalah, sholawat dan juga ikrar ya, bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billah kalau sendiri ya, tapi tadi kita kerja bersama maka kita mengucapkannya rodina billah ya Rabbah. Kita ridho, kita senang, kita bahagia, kita gembira. Allah itu adalah Tuhan kita. Radina billahi rabbah. Kemudian kita juga senang, gembira, bahagia. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, bahwa Nabi Muhammad itu nabi kita dan juga rasul kita. Lalu wa bil Qur'ani imama, dan kita juga senang, ridho, bahagia. Quran itu imam kita. Wabil mu'minina ikhwana, dan kita juga senang, ridho, bahagia. Kita semua adalah bersaudara karena iman. Wabil mu'minina ikhwana. Jamaah sekalian, kita ketika kita merasa ridho, senang, bahagia, maka tema kita adalah, kalau pakai bahasa Arabnya ya, mahabbatullahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi. Kita cinta Allah, kita cinta Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kita juga cinta untuk melakukan jihad, bersungguh-sungguh fi sabilihi dalam menjalankan agamanya. Nah, inilah tema hari ini, pagi ini. Apa referensinya, apa rujukannya? Maka rujukannya adalah, ini dasar cintanya ya. Ini. Jadi kita bahas hari ini satu ayat yang kalau kita hayati itu akan membuka kesadaran kita bahwa ketika kita bercinta, maka Allah menjelaskan mana cinta yang harus kita utamakan. Ternyata nanti kita akan temukan dalam ayat ini, di antara cinta kita dalam menjalani hidup ini, karena hidup ini penuh cinta, sekaligus juga penuh lawannya ya. Apa? Cinta lawannya apa, Pak Romi?
Tidak cinta. Tidak cinta. Tidak cinta itu kalau bahasa vulgarnya benci. Benci kan ya, animal. Jadi cinta lawannya benci Bu ya. Benci, tidak suka ya, tidak suka, paling enggak yang agak ringan ungkapannya tidak suka gitu. Tidak benci tapi tidak suka. Nah, Allah juga dalam Quran mengatakan bahwa misalnya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Tapi di lain pihak innallaha la yuhibbul fasad misalnya. Allah tidak mensukai, la yuhibbu, tidak mencintai. Jadi kalau bahasa Qurannya itu hanya lawan katanya. Innallaha yuhibbul muttaqin misalnya. Tapi di pihak lain innallaha la yuhibbul kafirin. Allah menggunakan ungkapannya la yuhibb, tidak benci ya. Bukan tidak suka tapi tidak mencintai. Tidak suka. Nah, jemaah sekalian, mari kita coba menghayati ayat ini yang menjadi dasar cinta kita kepada Allah, Rasul dan juga jihad. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau jamaah yang baca, siapa yang membaca? Enggak dapat pahala bareng. Rodi mau baca. Kelihatan? Coba baca. Ada ini enggak mic Pak Hannibal kasih lagi. Biar kita dengar indahnya suara Pak Rodi. Silakan. Ini aba hukum. Ini Mbak ya, nggak kelihatan ya? Ini kalau kita sambung amdu niftar tardau bidang Allah nggak kelihatan ya? Wa rusuli iya iya Sadaqallahul azim. Nah, inilah ayat yang mulia ya, yang menjadi dasar ya, tema kita hari ini, yaitu mencintai Allah, Rasulnya. Ini ada semua di sini ya. Dan jihad fisabilillah. Nah, jamaah sekalian, ajaran agama kita. Jadi kalau kita bicara agama, sesungguhnya pasti berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang pasti. Jadi kalau kita bicara agama apapun, pasti sana ada Tuhan. Kalau pakai bahasa umumnya Bu ya, ada Tuhan. Ada objek penyembahan. Kalau pakai bahasa ilmiahnya gitu ya, Tuhan itu objek penyembahan. Padahal dalam
pemahaman Islam, Tuhan itu bukan sekedar objek, tapi justru eksistensinya adalah al-wajibul wujud, zat yang wajib adanya, al-wajibul wujud. Kemudian juga zat yang wajib disembah, zat yang wajib disembah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks agama Islam, karena agama ini dibagi dua oleh dalam kajian comparative religion, ya, perbandingan agama. Jadi para ilmuwan juga menemukan bukti-bukti bahwa agama itu dibagi dua. Ada yang namanya agama samawi, ada yang namanya agama ardi. Jadi samawi itu ada wahyu yang turun, tapi kalau agama ardi itu agama yang lahir di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi agama budaya, karena hasil pemikiran dan budaya manusia. Lahirlah misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, begitu. Sementara dari langit hanya satu, yaitu ad-dinul Islam. Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kita semuanya alhamdulillah menganut agama yang disebut dengan agama as-sama, agama samawi, agama langit. Maksudnya di sana berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak menganut agama yang diciptakan oleh kita. Jadi ada, kalau di Jawa itu apa namanya, kejawen. Kejawen itu salah satu bentuk kepercayaan yang memang hasil pemikiran manusia. Kenapa orang sampai pada hidup beragama? Karena beragama itu fitrah, bawaan, naluri yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Nah, jamaah sekalian, dalam hubungan dengan cinta ini, dia bikin ininya nih pakai tanda ini ya, tanda cinta ya. Tapi kalau di kartu itu ada juga ya. Kartu apa itu? Saya nggak pernah main kartu ya. Apa Robi? As ya? Oh, as. Saya nggak ngerti itu. Pak Daswir mungkin ngerti ya. As itu kalau dalam kartu itu apa? Punya posisi apa? Paling tinggi. Nah, paling tinggi. Jadi kalau dianalogikan dengan kartu aja, ini cinta itu sesuatu yang paling tinggi. Nah, ini berarti Pak Hanimal senang main ini ya. Saya nggak pernah itu. Dulu pernah masih kecil main domino. Main domino di sekolah agama lagi. Kemudian pakai air. Jadi yang kalah minum air. Saya kalah terus. Wah, perut kembung juga ya. Nah, jemaah sekalian, jadi kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam Quran itu ada kata kul, itu menunjukkan bahwa Quran itu memang bukan karangan Muhammad. Gitu. Karena beliau hanya yatlu alaihi ayat, bahwa tugas Nabi Muhammad itu yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, maka setiap ayat Al-Quran banyak yang dimulai dengan kul. Kul. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya, semuanya sebuah kul. Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Itu intisari ajaran Islam. Dalam surah 5 ya. Nah, jamaah sekalian, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah diminta menjelaskan kepada umatnya, katakan ya Muhammad, kul in kana aba'ukum, bila
bapak-bapak kalian. Digunakan kata bapak karena memang bapaklah yang mengendalikan bahtera keluarga bersama ibu ya. Kalau kita mau artikan lebih dalam lagi, bila orang tua kalian, bapak dan ibu kita, itu yang pertama. Wa abna'ukum, bila anak-anak kalian, keturunan kita, ya. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Maksudnya itu istri, ya. Apakah istrinya 1, 2, 3, 4, pokoknya istri, gitu. Pak Rumi berapa? 1 ya. Ibunya nggak mau kalau ada temennya. Tapi di sini bentuknya jaman. Dan bila istri-istri kalian, jadi istrinya banyak. Maksudnya kita semua ini. Jadi itu indah sekali Quran ya. Ketika berbicara untuk orang banyak, maka bentuknya juga plural, jamak. Wa asiratukum, dan keluarga kalian. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta ya, yang kau sangat mencintai. Ini aset al-amwal. Asal katanya malun karena ditujukan untuk semua umat manusia, semua orang-orang mukmin, maka Allah mengungkapkannya dalam bentuk jamak. Wa amwalun iqtaraftumuha. Kemudian berikutnya lagi wa tijarah, dan perdagangan, taksawna kasada, yang kau khawatirkan merugi. Wa masakinu tardawna, atau tempat-tempat tinggal ya, apakah rumah, apakah gedung ya, tardawna, yang kau senang tinggal di sana ya. Nah ini baru intinya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabil, lebih engkau cintai, ahabba, lebih engkau cintai dari mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bihamri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak menunjukkan atau tidak memberi hidayah al-qaumal fasiqin, orang-orang atau kelompok atau golongan al-fasiqin, yang fasik. Nah ini kalau kita baca sepintas, apa makna ayat ini? Ternyata ini bicara tentang cinta, tentang hidup dan cinta. Nah jemaah sekalian, mari kita coba menghayati ayat ini. Di sini kita, ini terjemahnya sudah tadi ya. Nah, ini dia yang ada dalam ayat ini. Ini sesuatu yang sifatnya fitrah. Ya. Rupanya oleh Allah ditegaskan bahwa ada 8 hal yang memang sudah menjadi fitrah. Fitrah ini berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya. Bahwa setiap orang, ya, bahkan kalau kita mau bicara secara umum, apapun agamanya, gitu ya, apapun sukunya, gitu ya. Seperti sekarang ini ada kasus apa yang lagi ramai, polisi membunuh polisi. Itu siapa namanya? Verdi Sambo ya. Dia terkenal tuh Verdi Sambo. Lihat, ada dua suku yang sekarang lagi bertempur di pengadilan. Yang satu apa? Batak, yang satu Manado. Oh, ramai, ya ramai. Nah, kita bisa lihat itu dalam peristiwa itu. Betapa mereka saling mencintai sukunya. Ya. Itu orang-orang Batak gara-gara peristiwa itu luar biasa tuh pengacara-pengacaranya. Habis-habisan tuh, ada terkenal siapa namanya? Yang ada apa tuh Kamarudin siapa? Ada Simanjuntak ya. Itu Barat. Wah ini banyakin apa lain lagi. Penggemar ya. Saya juga ikutin juga. Seru juga. Luar biasa ya. Digali kasusnya. Kenapa? Karena cinta terhadap korban. Sementara yang satu lagi karena sukunya dipaksa menembak. Lalu ada dua pengacara yang apa rekayasa sambung diganti. Siapa yang mengganti? Orang Manado yang nggak dibayar. Coba. Karena merasa bahwa ini suku saya harus bela dia. Cinta. Saya ngebayangin kalau korbannya orang Banten, nggak tahu saya yang turun pengacara apa jawarannya gitu. Jawarannya. Saya kebayang kalau orang Banten ya. Nah itulah cinta. Jadi oleh Allah itu cinta itu dibagi menjadi 8. Cinta kepada yang pertama orang tua. Saya secara pribadi ketika ayah saya wafat, kita begitu dekat ya, sering diskusi gitu. Kalau ada, kita punya guru yang sama. Jadi guru saya, guru ayah saya. Tapi kalau ada kasus, kita berdiskusi. Nah ketika ayah saya wafat, saya betul-betul kehilangan beliau. Waktu itu saya lagi mengambil pasca sarjana ilmu politik. Nah, itu dalam sujud-sujud saya selalu saya doakan mudah-mudahan orang tua saya Allah ampuni, Allah kasih tempat yang mulia di sisi. Beliau mendidik saya, mengajarkan saya membaca Al-Quran, belajar sholat. Bahkan saya masih ingat betul, ayah saya menyuruh saya, kamu lulusan pendidikan guru agama, ayo sekarang mulai jadi khatib latihan khutbah. Itu megang tongkat gemetar, banyak masjid tradisional ya, pakai tongkat. Kita nggak ada tongkat di sini ya. Di masjid tempat saya dulu kecil itu, masjidnya ada tongkat. Anak kecil umur 19 suruh khutbah, gemeter juga. Orang tua, siapapun akan mengakui betapa kita mencintai orang tua kita. Maka Allah menempatkan orang tua itu sebagai cinta yang pertama. Orang tua. Siapapun mencintai orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya bertanggung jawab, mendidik, membesarkan, ya. Dan kita merasakan itu, ya. Dan ini yang sedang kita lakukan hari ini. Kita asuh anak kita sebaik, kita cintai dia. Ya. Saya suka bercanda sama mahasiswa, dulu kamu masih bayi, itu pasti ayah ibu kamu menciumi kamu tiap hari dengan penuh rasa cinta. Nah, anak yang punya kesadaran ini, dia akan sangat mencintai orang tuanya. Apakah ibunya, apakah bapak. Maka Allah menempatkan cinta itu pada yang pertama, orang tua. Yang kedua, tadi anak. Siapapun di antara kita, ya, apa namanya nih, kalau kita begitu kesal terhadap anak gitu saya.
sekesal-kesalnya anak. Orang tua terhadap anak tidak akan apa? Ya kecuali orang tua yang sudah begitu kehilangan itu ya, sampai dia bunuh. Ya. Quran juga mengangkat itu. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ada kondisi di mana begitu rupa hidup sebuah keluarga dalam kondisi sangat miskin sampai dia tega membunuh anak-anaknya. Itu yang dilarang oleh Allah. Ini juga objek cinta kita, anak. Orang berkeluarga ketika belum punya anak merindukan anak. Gitu. Terus orang berkeluarga mengharapkan anaknya akan menjadi anak yang soleh, yang soleh. Jadi anak ini rizki dari Allah, aset masa depan kita. Saya punya anak 6. Orang bilang, wah Ustaz untung sekali anaknya banyak. Untungnya di mana? Kalau anaknya berhasil semuanya, itu masa tua tenang. Dan saya merasakan itu. Sepanjang hidup saya baru Ramadan yang lalu masuk ke rumah sakit. Seumur-umur gak pernah masuk rumah sakit. Dan sering ke rumah sakit cuma nengokin temen, tapi tidak dirawat. Saya merasakan betapa anak itu mencintai kita. Begitu anak itu melihat orang tuanya sakit, dia langsung ke dokter. Dibawa ke rumah sakit, dirawat, diperhatikan. Tapi karena memang lagi pandemi, nggak boleh nungguin anak-anaknya, masih 1 orang aja. 1 orang. Belum lama saya masuk lagi rumah sakit, kedua kali. Rupanya istri saya, ini yang dia mana istri itu? Di 4 ini, yang bagian 4. Karena dia mencintai suaminya, karena pasangannya kan pasti suami. Saya mau nungguin kamu. Tapi rupanya karena sama-sama tua, nggak tahan juga lama-lama di rumah sakit. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Akhirnya saya bilang, udah anak-anaknya yang jagain. Nah, dah jam besar. Ketika anak itu kita didik, maka mereka akan berterima kasih atas didikan kita, atas asuhan kita. Pada Syir anaknya dua-dua di ITB, semuanya berhasil, baik. Nah, jemaah sekalian, itulah oleh Allah dinyatakan cinta pada anak adalah fitrah. Yang kedua, saudara. Ini juga saya kira sudah menjadi rahasia umum, siapapun menginginkan dalam satu keluarga. Anak-anak kita itu kan bersaudara juga, kita pun bersaudara. Maka kita akan saling membangun persaudaraan dengan baik. Saya bikin ini satu WhatsApp grup itu keluarga. Saya punya kakek namanya, kakek saya itu alhamdulillah hafiz beliau. Dia ustadz yang hafal Quran. Ada anaknya juga yang hafal Quran. Sekarang cicitnya yang hafal Quran, cucu saya. Itu kita karena ingin mempererat persaudaraan, dari sepupu-sepupu kita buat namanya keluarga besar Ali Hasan. Kakek saya namanya Ali Hasan. Nah, hari ini selalu kita saling mendoakan setiap hari. Dewa itu yang muncul pertama WA-nya Pak, doa. Selalu doa. Hari ini saya jam 2:30 sudah posting doa. Doa. Nanti habis itu, habis subuh baru jawabannya. Amin, yang muji bahasa adil. Amin. Semuanya amin, mendoakan. Itulah cinta persaudaraan. Kemudian yang ini pasangan kita. Ini malah punya sejarahnya ya. Mungkin Pak Hanifah waktu muda gimana sejarahnya dapat pasangan bapak itu? Karena cinta, ya. Karena cinta. Kita ketika kuliah barangkali, saya punya pengalaman kuliah. Karena pasangannya teman kuliah. Ya. Bagaimana kita membangun cinta, ya, membangun cinta.
Ini juga jadi apa, ditempatkan Allah dalam ranking 4 ini ya. Lalu keluarga, asyiratuhu. Nah inilah yang paling dekat, 1 sampai dengan 5 adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita cintai. Tapi ternyata di balik itu kata Allah ada lagi yang juga kita cintai. Apa itu? Harta. Harta. Ini kalau di dalam Quran itu ternyata harta itu masuk itu anak, istri. Ini kalau di apa dalam Quran ya, surah Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada diri kita ada kecenderungan hubbus syahwat. Hubbus syahwat, mencintai sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Minan nisa, pasangan, wal banin, anak, kemudian wal qanatiril muqantar, harta yang berlimpah ruah. Gitu. Quran menjelaskannya di dalam surah Al-Imran ya, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar, harta yang berlipat ganda. Itu menjadi kecenderungan kita. Minaz zahab, bentuknya bisa emas, wal fiddah, bisa perak, terus apa lagi? Wal qanatiril muqantar minaz zahab wal fiddah, kuda tunggangan yang bagus. Itu di zaman Rasulullah. Mungkin kalau hari ini alat transportasi, ya, apa limusin, limusin gitu. Kemudian juga apa? Walhars, sawah ladang, ya. Wal an'am, ternak. Wah, sawah ladang ini mungkin properti. Ya. Kemudian ternak itu mungkin sekarang apa? Apa deposito kali ya, saham, gitu. Sama. Lalu kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah dia perhiasan dunia. Ayat berapa coba di zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah gitu. Dan seterusnya. Lalu kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah dia perhiasan dunia. Mata'ul hayatid dunya. Nah, Allah menempatkan itu tapi di peringkat 6, harta. Bentuknya tadi, ibu-ibu pasti suka emas, ya. Ada yang apa? Kalau kita kawin itu ibu pasti mengharapkan emas kawin. Tapi yang paling ibu gak sukai kalau emas kawin lagi, pakai kata lagi, emas kawin lagi. Kalau emas kawin ibu suka ya, tapi kalau emas kawin lagi nggak ada yang suka. Itu harta. Nah, lalu yang ketujuh Allah katakan yang selalu orang cinta ini usaha. Ini yang menyebabkan kita punya sandang, punya pangan, punya papan, karena kita bekerja. Orang suka dengan pekerjaannya. Kadang-kadang orang sampai lupa ya. Begitu lupa bekerja dari pagi sampai malam. Kemudian apa lagi? Apa namanya, kalau sudah nggak kerja lagi jadi nggak bisa ngomong. Apa lembur. Saya dulu pernah merasakan begitu ada kerjaan itu sampai pagi kita di kantor, masya Allah. Dan nggak pulang lagi, kerja lagi, cuma tidur sebentar kerja lagi. Kenapa? Karena ada yang dianggap ini habis ini di belakangnya ada duit banyak, usaha. Bisa beli rumah. Dulu nggak punya apa-apa, begitu kerja bisa beli rumah walaupun lewat BTN misalnya. Kalau yang nggak punya duit banyak ya, bisa nyicil, bisa beli mobil dan seterusnya. Allah tempatkan dia di peringkat 7. Orang suka dengan ini karena inilah apa yang menyebabkan kita memiliki sesuatu, rumah,
kendaraan, tabungan. Lalu yang terakhir, ini kurang M ya, tempat tinggal. Semua orang akan nyaman kalau punya tempat tinggal. Kalau yang masih bujangan biasanya kalau dari kampung di Jakarta ngontrak dulu, jadi kontraktor ya. Dari kontraktor, nggak tahu, bapak ngalamin nggak jadi kontraktor? Saya ngalamin saya pindah-pindah, jadi kontraktor tuh pindah-pindah kontrakan. Kontraktor kan banyak proyek di sana sini kan, pindah kontrak sini kontrak sana. Tapi begitu kita punya rumah yang nyaman, maka kita senang tinggal di rumah. Dengan pasangan, dengan anak, mungkin juga dengan orang tua yang membangun keluarga. Nah, jemaah sekalian, inilah Allah dikatakan cinta yang Allah berikan kepada semua manusia. Jadi sangat natural, sangat alam. Dan alam itu ada sunnatullah, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam konteks keagamaan, hidup beragama, maka Allah menghendaki kita di berikutnya mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayatnya bunyinya begitu, ya. Kalau orang tua, anak, saudara, istri, ya, keluarga, harta, pekerjaan, rumah lebih engkau cintai dari Allah dan Rasul-Nya serta jihad fisabilillah. Nah, ini ada jawabannya. Fatarabbasu, maka tunggulah. Jadi Allah mengancam ketika kita menempatkan cinta secara tidak proporsional. Apakah kita boleh mencintai yang tadi itu? Yes, boleh kita mencintai ini semua. Tapi jangan lupa, cinta yang kita berikan kepada semua ini harus proporsional. Ternyata dalam ajaran kita itu yang harus lebih dicintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, ini disendingnya. Karena Allah lah yang mempunyai 8 bagian itu tadi. 8 hal itu tadi. Dialah Al-Khaliq. Khaliq ini artinya berasal kata khalaqa yakhluqu khaliqun. Allah lah Al-Khaliq. Khaliq itu apa? Pencipta. Jadi segala yang ada di dunia ini, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, the creator of the existence, pencipta segala yang ada. Maka dia disebut dalam ilmu tauhid al-wajibul wujud, zat yang wajib adanya, al-khaliq. Yang kedua, tidak sekedar khaliq, tapi dia juga pemilik makhluk. Nah, makhluk itu kata lain dari khalaqa yakhluqu, khaliqun makhlukun. Makhluk itu cipta, the created, yang diciptakan. Nah, siapa yang diciptakan? Alam semesta. Dari ciptanya yang begitu banyak, siapa yang paling mendapat kepercayaan? Kita. Kita disebut sebagai khalifah. Dalam Al-Quran disebutkan wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perencanaannya itu didiskusikan, dirapatkan, dimusyawarahkan Allah dengan para malaikatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makhluk yang paling mulia fi ahsani taqwim itulah yang namanya manusia. Ada ayat yang surah At-Tin ya. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani
takwil. Tapi dalam perjalanannya bisa summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Nah, jadi Allah itu adalah pemilik ciptaannya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Allah? Karena dialah yang memberikan kita rizki. Nah, kedelapan hal tadi itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari orang tua, anak, kemudian saudara, istri, ya. Lalu setelah istri apa tadi? Terus sampai 8 itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini terlalu banyak rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu ada yang ada dalam diri kita. Dalam surah An-Nahl misalnya, Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhrajakum, mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian, min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kita, itu bahasa Qur'annya ya, tapi dalam bahasa kedokterannya mungkin apa yang disebut dengan reproduksi, melahirkan kita dari rahim-rahim ibu kita semua. Walaupun ibu-ibu ada yang melahirkan juga ya, tapi ibu lahir dari rahim ibu gitu ya. Apa kata Allah? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. You know nothing. Betul nggak itu? Betul. La ta'lamuna syai'a. Tapi setelah itu apa? Allah kasih rezeki. Rezeki yang melekat pada diri. Wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi setelah itu Allah lengkapi bayi kita ketika kita menjadi bayi dengan 3 hal penting. Yang pertama apa? As-sama'an, pendengaran. Luar biasa pentingnya. Ini kalau kita nggak bisa mendengar nggak di sini. Karena nikmat Allah, rezeki Allah berupa pendengaran, al-uzun, alatnya namanya uzun, gitu ya. Kuping, fungsinya as-sam'a, mendengar. Itu nikmat pertama ya. Kalau kita nggak bisa mendengar, kita disebut tunarungu. Kalau kita tunarungu, maka kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara. Jadi begitu pentingnya as-sam'a, nikmat yang melekat pada diri kita. Wal absar, penglihatan. Bentuknya apa? Al-ainun. Al-ain, mata. Fungsinya al-absar, melihat. Dengan mata kita bisa menyaksikan apa saja, bisa mengobservasi, mengamati, sehingga lahirlah berbagai ilmu pengetahuan. Al-absar. Terus yang ketiga, wal afidah, hati nurani. Dengan hati ini kita bisa membedakan yang baik dan buruk, yang wajar dan tidak wajar. Sampai akhirnya melahirkan ilmu juga. Kalau dalam kasus Sambo apa itu? Liar detector ya. Apa namanya? Liar detector ya. Sampai ditemukan ilmu kalau orang ya bohong bisa ketahuan. Padahal kita udah punya alat hati nurani. Sebetulnya pengadilannya nggak usah lama-lama itu. Sambo bilang aja, saya udah nembak itu apa Yosua, kita jadi hafal ya. Saya udah suruh anak buah saya si apa itu namanya, si Ricky ya, saya nggak tahu namanya. Itu akan cepat selesai. Tapi karena orang menutupi kebohongannya, kesalahannya, sampai akhirnya pihak polisi yang sama-sama polisi juga ya, melakukan uji. Ya. Nah, jemaah sekalian, itulah nikmat Allah yang luar biasa. Al-sam'a wal absar wal afidah. Dari semua kita bergerak hidup. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian
bersyukur. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi hidayah. Jadi Allah itu zat yang wajibul wujud, yang dia bertanggung jawab terhadap makhluknya, terutama yang namanya khalifah, khalifah. Dari khalifah lahir khilafah. Tapi gara-gara kata khilafah kita dibully abis oleh orang-orang yang tidak menyukai khalifah. Padahal itu ayat Quran, ya. Ayat Quran. Jadi kalau orang anti khalifah, gitu ya, dia menyelisih Al-Quran. Justru kita ini adalah khilafah yang akan menjalankan khalifah. Khalifah itu sebetulnya intinya sih kata khilafah itu pengganti. Tapi dalam teori ilmu politik sebetulnya ketika orang ingin mencari bentuk negara kepemimpinan, ya bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa raja. Di Indonesia itu kan raja. Nah, ini yang masalah di balik penciptaannya makhluk ini, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Hidayah itu oleh Allah dirangkum dalam apa yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kalau kita baca sepintas, oh kalau itu hidayah itu hanya untuk orang yang takwa. Ya, pengertian orang yang takwa itu orang yang memiliki rasa takut kepada Al-Khaliq. Kita tahu kisah Umar bin Khattab itu waktu dia mendengar surah Toha yang dibacakan oleh adik perempuan, itu sudah beriman belum? Belum. Jadi Quran itu menjadi hidayah bagi manusia. Hudal linnas. Jadi di samping orang takwa, jadi memang yang bisa menghayati Al-Quran itu orang yang mentaati Allah. Tapi manusia juga ketika dia memiliki kesadaran yang tinggi, as-sam'anya, al-absornya, al-afidahnya berfungsi dengan baik, maka dia bisa menangkap hidayah. Maka kita lihat orang-orang yang kembali ke fitrah, kepada agama fitrah, itu banyak jalan. Ada orang yang melakukan penelitian lalu beriman. Misalnya saya mengikuti itu kisah Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter Prancis kalau nggak salah ya, dokter ya. Dia convert ke Islam. Menarik, saya mengikuti beliau karena berkaitan dengan studi bandingnya tentang reproduksi. Lalu beliau membuat buku Bible, Science dan Quran. Jadi dia menempatkannya Bible itu sebagai kitab suci yang paling tua, kemudian Science sebagai pengembangan ilmu oleh manusia, lalu ada agama terakhir misalnya, mereka menyebutnya begitu, membawa sumber yang disebut Al-Quran. Tapi oleh Maurice, ketiga sumber pengetahuan ini dijadikan tool untuk meneliti tentang reproduksi. Ternyata beliau menemukan bukti bahwa di Bible ada ayat-ayat yang cocok dengan reproduksi, tapi banyak yang tidak cocok. Di Science, karena memang Science yang melakukan penelitian tentang reproduksi, sehingga dianggap sebagai penemuan ilmiah yang empiris. Ya. Tapi ketika di Quran, kata Maurice Bucaille, beliau menemukan tidak satu pun ayat Quran yang berhubungan dengan Quran itu bertentangan dengan sains. Luar biasa. Jadi apa yang dikatakan wahyu cocok dengan penemuan ilmu pengetahuan dalam masalah reproduksi. Dari situ muncul kesadaran, kitab suci Quran ini, hidayah ini mengandung kebenaran. Akhirnya dia bercerita, waktu itu saya ingat di TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, ya, waktu Bang Pak Harto ya. Ketika dia ingin melakukan studi banding, dia nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia kuliah lagi di perguruan tinggi, ambil jurusan bahasa Arab.
Itu sama dengan HB Yasin. HB Yasin ketika istrinya wafat, dia merasa kehilangan. Lalu para teman-teman yang datang, baik wanita maupun laki-laki, baca Quran. HB Yasin nggak biasa baca Quran. Lalu lama-lama biasanya apa yang dibaca kalau orang meninggal? Yasin. Yasin. HB Yasin namanya sama lagi. HB Yasin ngikutin apa yang dibaca teman-temannya. Isinya kok bagus. Isinya bagus. Ini wahyu ya pasti bagus kan. Apa yang dilakukan HB Yasin habis itu? Dia kuliah lagi, padahal ada dosen di UI. Di jurusan budaya dan bahasa. Dia ingin memahami Quran, dia jatuh cinta pada Quran ketika istrinya wafat. Lalu sampai sarjana, setelah dia menguasai bahasa Arab dengan baik, baru dia mengeluarkan melakukan penerjemahan Quran yang disebut apa? Bacaan mulia. Saya punya itu terjemahan HB Yasin, luar biasa ya. Coba Allah memberikan hidayah melalui kematian sang istri yang dicintainya, lalu dia mencintai Al-Quran dan dia pelajari bahasa Arab. Itu HB Yasin. Kita pernah nggak belajar bahasa Arab model HB Yasin? Masuk perguruan tinggi. Sampai dia dosen di situ. Tapi karena giroh ilmu keilmuannya untuk mendalami Quran. Jadi makanya kalau mau memahami Quran, mau nggak mau harus bahasa Arab. Dan sudah banyak sekarang buku-bukunya banyak. Kita bisa buka di aplikasi banyak sekali. Nah, jemaah sekalian, ini yang menjadi kita mencintai Allah. Lalu pencinta hambanya. Tadi yang saya katakan bahwa Allah itu, saya terus terang aja kalau bicara cinta itu, surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, itu sudah mewakili semua. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah menunjukkan dirinya bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita sudah menikmati semua nikmat Allah. Tadi yang 8 itu. Maka dalam Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan lagi siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi di surah Al-Hasr itu ya. Ada ayat yang Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadah war-rahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Indah sekali ayat Al-Hasr. Kemudian yang terakhir, Wallahul khaliqul bari'ul. Ini semuanya nih. Musawwirul walahul asma'ul husna. Nah, asma'ul husna itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pencinta hamba-hamba. Dan yang terakhir, pemberi janji yang pasti. Banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihat, dan sudah Allah janjikan buat orang yang beriman, orang yang beramal soleh masuk surga. Masuk surga. Jadi kalau kita beriman, kita beramal soleh, Allah janjikan masuk surga. Dan surga itu ternyata dinikmati juga di dunia ini. Ya. Dulu pernah kita ungkap di ruangan ini ya. Ayat yang berbunyi man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, siapa saja yang berbuat baik, man amila sholihan, baik dia laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, Allah katakan falanuhyiyannahu, Allah akan anugerahkan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
wa najziyannahum bi ahsani ajrohum, dan Allah akan berikan dia ganjaran yang lebih besar lagi di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hayatan thayyibah, di akhirat kita menjadi ahlul jannah. Nah, berikutnya lagi dari ayat tadi ya, ini cinta kepada Rasul. Ini kenapa kita mencintai Rasul? Karena Rasul itu adalah Al-Mustafa, makhluk pilihan. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah, sangat jelas sekali nasabnya. Dia sampai ujungnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu di bawahnya ada Ismail. Jadi Nabi Muhammad berasal dari keluarga Nabi. Kemudian tugasnya pembawa risalah. Lalu dia juga menjadi manusia teladan. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan kita layak mencintai Rasulullah SAW. Juga pernah kita ungkap di ruangan ini, ada ayat surah Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar alal mukminin, kepada orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasul, ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kehidupan mereka, ya, idz ba'atsa rasulah, yang tugasnya 3, yatlu alaihim ayati. Tadi yang dibuka kita katakan, yang pertama tugas Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah, tilawah. Kita sering menerjemahkannya dalam bahasa populer literasi. Jadi tugas pertama Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah literasi, membuat orang punya wawasan yang luas, kesadaran yang tinggi bahwa dirinya tidak jadi dengan sendirinya, tapi dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayat. Jadi salah satu ayat yang paling penting adalah informasi bahwa eksistensi atau sesuatu yang ada, yang mewujud di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan Allah, literasi. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas Rasul yang kedua adalah mensucikan jiwa orang-orang mukmin dari keyakinan yang tidak benar, dari menyembah makhluk lalu menyembah Khalik Allah Subhanahu wa taala. Disucikan jiwa kita, pikiran kita, perbuatan kita. Yang dalam bahasa hari namanya purifikasi. Jadi tugas kedua Rasul adalah purifikasi. Literasi, purifikasi. Lalu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas ketiga Rasulullah adalah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan edukasi. Coba, lengkap sekali. Jadi, pembawa risalah itu 3. Literasi, kemudian purifikasi, edukasi. Lalu ada catatan Allah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau dalam kehidupan umat itu tidak ada literasi, pengembangan wawasan, tidak ada purifikasi, pensucian jiwa, dan tidak ada edukasi, kata Allah, maka manusia akan hidup tersesat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi penting sekali. Dan itulah dia pembawa risalah yang disebut dengan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir dia menjadi manusia teladan. Banyak ayat yang mengatakan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ayat yang akhlak yang mulia. Nah, dalam hubungan ini pernah Aisyah didatangi oleh sejumlah sahabat. Saya pernah ulang juga di ruangan ini ya. Lalu ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Lalu kata Aisyah, khuluquhul Qur'an. Kalau kalian mau tahu Al-Rasul itu adalah Al-Quran, maka Muhammad itu adalah the walking Quran, Quran berjalan. Jadi semua penampilan Muhammad adalah cerminan dari Al-Quran. Maka dia layak dicintai oleh kita umat. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir ini jihad. Apa ini jihad? Sering
jihad ini diartikan melulu konotasinya pada perang. Padahal perang itu di Quran namanya bukan jihad tapi qitalun. Qatala yaqtulu qitalan. Qatala itu artinya membunuh. Perang itu kan cuma dua pilihan. Dibunuh atau membunuh. Tapi dalam agama Islam yang namanya perang itu sendiri istilahnya, namanya qital. Sementara istilah jihad itu adalah kesungguhan dalam beragama. Kesungguhan dalam beragama. Nah, jemaah sekalian, kesungguhan dalam agama itu dicirikan dengan 4 hal. Yang pertama, memahami Islam. Ma'rifatul dinul Islam. Itu yang paling penting buat kita. Dan ini harus dididikan sejak balita. Ya, saya kira kalau kita tanamkan jiwa agama sejak bayi malah itu sangat efektif sekali. Saya dapat postingan ada anak kecil, bapak-bapak mungkin dapat kali ya, yang bisa menyimak bacaan lawan muridnya dan dia bisa perbaiki. Padahal disengaja oleh yang seniornya itu disalahin bacaannya. Itu bagaimana bisa seperti itu? Nah, kita pastikan itu adalah karena orang tua yang mendidik sang anak yang masih, saya kira masih umur berapa itu sekarang? Udah lupa sebelumnya berapa pada saya? Masya Allah, luar biasa kan? Lumpuh lah. Coba Bu, anak kecil wanita cantik lumpuh, hafal Quran, bisa memperbaiki bacaan lawannya. Nah itu, nah ini pintu untuk memahami Islam, yaitu Al-Quran. Kemudian mengamalkan Islam, lalu mendakwahkan Islam. Kemudian ini bersabar dalam menjalankan agama. Ini sebetulnya rangkuman dari, kalau kita mencari dalilnya, itu surah yang sangat akrab dengan kita, yaitu surah Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Di sini ada memahami Islam itu beriman dan berilmu ya. Di sini. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Itu kan mendakwakan Islam. Jadi kebenaran yang ada lakukan kita sampaikan kepada orang banyak. Kemudian watawassaw bis sabr. Ketika orang paham tentang Islam, maka bersama-sama dengan penuh kesabaran menjalankan agama. Nah itu jihad. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, khatimah. Nah itu. Lihat ayat 31 surah Al-Imran, Allah mengatakan kul, nah, lagi-lagi kul lagi kan, kul, lagi-lagi Rasulullah hanya membacakan apa yang diwahyukan Allah. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti semua yang aku tunjukkan pada kalian. Tadi semua yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu. Fattabi'uni, maka Rasulullah melakukan literasi, melakukan purifikasi, melakukan edukasi. Fattabi'uni, maka apa akibatnya? Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kamu. Jadi untuk bisa mencintai Allah syaratnya apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita lakukan itu, ittiba'ur Rasul, disebutnya ittiba'ur Rasul, mengikuti semua petunjuk Rasulullah SAW, maka Allah menjanjikan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kalau sudah diampuni Allah, maka ini bisa dipastikan kalau di dunia gitu ya, karena dia ittiba'ur Rasul, hidupnya di bawah petunjuk Allah yang diberikan melalui Rasulullah SAW. Sementara Allah mengampuni semua ini zulub ini dosa-dosa besar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau dosa besarnya sudah hilang,
orang tidak lagi berdosa di akhirat, bisa dipastikan bahwa orang yang mencintai Allah, mengikuti Rasul, dia akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan lagi, jadi Allah itu penuh cinta dan penuh pengampunan kepada hamba-hamba. Nah, saya kira ini barangkali ya. Demikian jamaah sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.